Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Tia mau bertanya, bagaimana jika waktu haid, jika membaca Al-Quran namun lupa berniat untuk berzikir, apa hukumnya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran di saat haid, bagaimana hukumnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Janganlah seorang wanita yang haid membaca sedikit pun, termasuk yang junub alias hadas besar, istilahnya kalau dalam fikih. Haid dan junub itu hadas besar. Tidak boleh, kata Nabi, membaca Al-Quran, antaqra Al-Quran. Ya, tidak boleh membaca sedikit pun daripada Al-Quran. Maka hukumnya haram menurut mazhab Syafi'i terutama. Memang ada ulama lain yang punya pendapat lain dan semua kita hargai. Tapi di Indonesia kan umumnya mazhab Syafi'i ya. Maka dan mazhab Syafi'i ini mazhab yang terkenal ihtiyatnya, terkenal berhati-hatinya, dan jadi tentu lebih aman ya kalau kita mengambil ihtiyat tadi. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran di saat haid ataupun saat junub. Tetapi dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pengecualian. Maksudnya apa pengecualian? Boleh wanita haid itu membaca Al-Quran dalam keadaan-keadaan tertentu. Loh, seperti apa? Antara lain, diniatkan zikir doa, diniatkan wirid, tidak diniatkan baca Quran. Karena kan banyak itu wirid-wirid dan doa-doa yang mengandung Al-Quran. Itu kan di saat kita membacanya, kan kita tidak sedang membaca Al-Quran, walaupun ada Quran di dalamnya. Tapi kita niatkan saat itu, niat kita sedang membaca wirid. Misalnya hizib Nahdlatul Watan ya. Orang yang hiziban atau hizib-hizib lainnya. Kebanyakan hizib para wali itu pasti di dalamnya banyak ayat, banyak potongan-potongan atau cuplikan-cuplikan dari kitab suci Al-Quran. Tapi kan ketika kita membacanya, kita tidak bilang membaca Quran, tapi membaca hizib gitu. Nah seperti itu boleh, karena walaupun dia Al-Quran yang dibaca, tapi dia tidak bermaksud membaca Al-Quran, dia bermaksud membaca hizib, yang mana hizib bukanlah Al-Quran. Nah itu boleh. Jadi silahkan diniatkan zikir dan doa. Kapan juga boleh? Jika sedang mengajar. Jika sedang mengajar, dia seorang guru ngaji, maka di saat haid dia jangan minta cuti, jangan, tetap lanjutkan mengaji. Karena dalam hal itu dia sesungguhnya sedang mengajarkan anak atau mengajarkan muridnya mengaji. Boleh seperti itu. Kalau dia cuti-cuti terus, kasihan anaknya, kasihan muridnya yang jadi juga terputus. Ya, begitu juga tidak hanya mengajar, belajar pun ya. Dia sedang belajar membaca Al-Quran. Haid. Terus berhenti belajar, dong kapan bisanya? Lanjutkan belajar, karena dia di situ kondisinya sedang belajar membaca Al-Quran. Nah, kapan juga boleh walaupun haid? Di saat dia ingin mengulang hafalannya, ya, dia takut lupa, hilang hafalannya. Misalnya dia namanya hafal Quran, ya, saya juga ada pengalaman walaupun tidak khatamnya, tapi 15 juz, alhamdulillah pernah dapat 15 juz setengah Al-Quran. Itu kalau tidak diulang 3 hari, 4 hari, apalagi seminggu, ngulangnya nanti itu susah sekali, kayak lebih sulit daripada menghafal baru. Ini para penghafal Quran pasti paham ini apa yang saya katakan. Jadi sekarang kalau dia atau haid juga kan biasanya 7 hari ya, kadang-kadang lebih. Bayangkan 7 hari lebih tidak mengulang hafalannya. Begitu dia sudah suci, dia mengulang sulit. Begitu dia sudah berjuang mengulang hafalannya, sudah bagus kembali hafalannya, haid lagi. Dia lupa, kasihan. Nah seperti itu tidak masalah di saat haid dia mengulang hafalannya, karena di situ ya bisa dibilang terdesak. Kalau tidak demikian dia akan mudah sirna hafalannya jika dia tidak mengulang di saat di saat haid. Pertanyaannya tadi,
dia tahu bahwa ketika diniatkan zikir atau doa atau wirid tidak masalah. Nah, dia lupa meniatkan itu barangkali ya, mungkin itu pertanyaan. Jadi dia lupa meniatkan zikir dan doa dan sudah kedung dibaca. Ya kalau sudah lupa ya sudah, namanya tidak disengaja. Ada dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan lain-lain. Kata Nabi, Allah sudah memaafkan dari umatku perbuatan dosa atau perbuatan haram, perbuatan kesalahan yang dilakukan dengan tidak disengaja, al-khata', wan nisyan, dalam keadaan lupa, dan yang ketiga mastukrihu alaih, dalam keadaan terpaksa. 3 keadaan ini dimaafkan oleh Allah. Tidak disengaja, lupa, seperti tadi lupa gitu ya. Dan yang ketiga terpaksa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul di surganya dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Salat Perang TV dimanapun berada, saya pamit undur diri. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan kita kupas bersama dalam episode-episode yang akan datang. Silahkan kirim saja langsung video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab, hanya di Salat Perang TV. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.